Oke, pertanyaannya apakah FLUTD berbahaya? Jadi FLUTD itu singkatan dari Feline Lower Urinary Tract Disease. Nah, itu artinya permasalahan di sistem perkemihan kucing bagian bawah. Biasanya mulai dari kantong kemih sampai ke saluran pembuangan kayak uretra ke penis kayak gitu. Nah, apakah berbahaya? Nah, jadi yang dikeluarkan tubuh lewat urin itu kan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, jadi memang harus dikeluarkan. Kapan tidak keluar itu sifatnya akan menjadi racun. Jadi sisa-sisa metabolisme tubuh itu kan dikeluarkan lewat urinasi. Nah, kapan tidak keluar itu sifatnya akan menjadi racun. Untuk kebanyakan kasus, ketika urin tidak dikeluarkan lebih dari 2 hari, itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, apakah FLUTD itu berbahaya? Iya, berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Oke dok, makasih. Ada lagi nih dok dari IPK_Makassar. Katanya flu TD itu tidak dapat disembuhkan. Tanggapan dokter perihal ini gimana? Katanya FLUTD itu tidak dapat disembuhkan. Tanggapan saya mengenai hal ini. Iya betul. Jadi FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease, tidak dapat disembuhkan. Itu kan masalah sistem perkemihan pada kucing bagian bawah. Nah, kalau dari kebanyakan pengalaman saya, sebenarnya dia bisa disembuhkan. Yang jelas kita tahu permasalahan utamanya karena apa, dan ada beberapa teknik untuk melakukan penanganan tergantung dari kondisi pasien saat datang. Seperti misalnya untuk pasien-pasien yang dia mengalami permasalahan di sistem perkemihan bagian bawah tapi masih bisa urinasi sendiri, biasanya kami masih bantu pakai obat. Nah, kalau yang sudah untuk kasusnya yang sudah tersumbat, otomatis kita pakai usahakan pasang kateter. Nah, setelah itu kalau untuk kasus yang berulang, apalagi kalau kasusnya sudah berulang lebih dari 3 kali, kami biasanya sarankan untuk dilakukan operasi ini, PIU, perineal uretrostomy. Jadi perineal uretrostomy itu dia rekonstruksi di sistem kelamin kucing jantan untuk memperlebar saluran perkemihan kucing. Kayak gitu. Itu dia ya Kak jawaban dari dokter kita. Iya. Kemudian, Jadi kalau FLUTD tidak bisa disembuhkan, sebenarnya menurut saya itu statement yang kurang tepat ya, karena selama penyakitnya masih belum berpengaruh ke ginjal, apalagi menyebabkan gagal ginjal, harusnya dia masih bisa ditangani. Seperti itu. itu ya Kak jawaban dari. Terus kenapa kalau FLUTD itu harus dipasangkan kateter dok? Nah, untuk kasus CPLUTD, kenapa dia harus dipasangkan kateter? Sebenarnya kan ada beberapa yang bisa dilakukan selain kateter. Yang pertama itu biasanya dilakukan massage. Jadi kalau ada sumbatan di uretra atau di penis kucing teman-teman, itu bisa dilakukan massage. Nah, dengan catatan batu atau kristal yang menyumbat di situ bisa pecah dan keluar. Cuman dari kebanyakan kasus, ketika misalnya kita lakukan massage, itu akan memperbesar peluang untuk kelamin kucingnya bengkak. Akhirnya yang bikin sumbatan bukan lagi batunya, tapi pembengkakan di organ reproduksi kucing jantan kayak gitu. Jadi kalau memang dengan massage dia tidak bisa keluar, nah satu-satunya cara diusahakan pasang kateter. Kayak gitu. Oke dok, ini kira-kira untuk diet yang tepat masalah kencing batu itu apa dok? Diet yang tepat masalah kencing batu, oke. Kalau diet kan dia lebih mengacu ke pola hidup dan pola makan. Nah, kalau yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama ngatur litter box itu maksimal untuk 1 liter box dipakai sama 2 ekor kucing. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatkan litter box di tempat-tempat yang mudah dijangkau kucing.
yang kucing tidak perlu exercise yang berlebihan untuk jangkau tempat kencingnya. Nah, kemudian yang ketiga, pilih makanan yang tidak mengandung mineral atau misalnya kayak magnesium yang tinggi, magnesium atau kalsium yang terlalu tinggi. Hindari pemberian makanan yang dia terlalu terlalu banyak. Jadi kucing kalau diberikan makanan yang terlalu banyak, seperti yang saya jelaskan tadi, minumnya nanti akan sedikit. Jadi kebiasaan kencingnya akan lebih sedikit yang nantinya akan memicu susah pipis atau FLUTD. Hmm. Oke, Kalau untuk makanan, biasanya kami pakai beberapa merek makanan. Bisa pakai punya Royal Canin atau Happy Cat yang paling banyak di sini. Kalau sudah kena masalah perkemihan, biasanya kami arahkan ke Royal Canin Urinary SO. Nah, untuk maintenance setelah itu, setelah konsumsi 6 bulan, diganti ke Royal Canin Urinary Care. oh, Kalau oke. untuk itu bisa pakai ketika dia sakit bisa pakai Happy Cat Stupid. Nah, kalau untuk maintenance-nya Happy Cat Urinary. Oke. Jadi pemilihan pakan untuk anabul juga sangat berpengaruh ya, Dok? Betul sekali. Oke.